Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, para salikin rahimakumullah. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin wa salawat kepada junjungan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang yang kita ketahui masih perkara bagaimana menyikapi haram, wajib, makruh dan sebagainya, yang intinya kita tetap diminta untuk menghindari hal-hal yang mubah dan yang makruh. Untuk itu mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulmiha fi darain amin ya rabbal alamin. Wa lam anal amru bil ma'ruf wajibun wa nahanil muharramin wajibun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya menyuruh kepada kebajikan itu adalah wajib hukumnya, begitu juga melarang perkara yang haram itu wajib hukumnya. Ini adalah dasar hukum prinsipnya. Wal amru bil mandubin wan nahyu anil makruhi mustahab. Dan menyuruh kepada perkara sunnah dan melarang dari perkara makruh itu juga sunnah, mustahab. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesalahan atas orang lain maka kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu. Nah, begitu juga ada ibadah puasa, sholat, anak kita tidak sholat katakan atau terlambat sholatnya karena itu yang kita ketahui amarnya itu adalah wajib, maka kita wajib untuk mengingatkan. Ayo sholat. Nah, biasanya kan begitu rapat kan ada yang mengingatkan, atau kadang-kala nggak saling mengingatkan, itu nggak boleh. Jadi saling ada yang mengingatkan, waktunya sholat, itu wajib disampaikan. Tetapi kepada yang sunnah, itu sunnah, karena itu tidak wajib. Begitu juga kepada yang makruh, itu sunnah. Jangan itu, maaf, jangan ngerokok. Nah, itu sampaikan saja, sunnah. Mengingatkan dapat pahala. Atau makan makanan yang maaf bau mulut kita menjadi kurang baik, ya kita ingatkan, aja akeh-akeh rek. Nah, itu sunnah kita mengingatkan. Artinya kalau kita jalankan dengan seizin Allah, itu akan mendapat pahala. Wa alaika idza amarta bi ma'rufin aw nahyaita an munkar wa lam yusma' laka. Apabila kamu telah menyuruh kepada kebajikan atau kamu telah melarang suatu kemungkaran namun tidak didengar, lam yusma' laka, mereka enggak mau tahu, enggak mau dengar dengan apa yang kita sampaikan, bi mufaraqati mawdi'il munkar, untuk memisahkan diri dari tempat kemungkaran itu, wahajrul murtaqibihi, dan kamu sebaiknya memutus hubungan dengan orang-orang seperti itu. Angel dikandani, angel diberi masukan. Ya, orang Jawa nyebut angel gitu ya. Tapi tetap diingatkan dulu. Tapi kalau memang dasarnya sulit, maka itu memang lebih baik kita jangan terus, karena itu mereka itu sudah wataknya. Jangan-jangan kita akan hanyut dengan gaya mereka. Hatta yafi ila amrillah, hingga ia kembali kepada perintah Allah. Jadi
itu kita semua harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa 'alaika bi karahatil ma'asi, dan untuk itu kamu harus membenci setiap ma'asi, maksiat yang dia lakukan. Enggak apa-apa. Kumpul-kumpul karo wong maksiat enggak apa-apa. Sik kuat kok aku jogo. Nah, itu enggak boleh. Lebih baik wa karahatil ma'asi, kita diminta untuk membenci maksiatnya mereka, wa karahati musriyina 'alaiha, dan kita untuk membenci terus menerus terhadap perilaku kemaksiatan mereka. Wa bu'dhihimu fillah, namun membenci mereka itu karena Allah. Jangan membenci karena orangnya, tapi membenci karena perbuatannya itu demi dan lillah gitu Bapak. Bukan karena nggak suka orangnya. Ya, orangnya tetap orang kan, tapi kita itu membenci itu karena Allah. Itu boleh. Ya, biasanya kan membenci kemungkaran boleh. Karena niatnya bukan membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya, dan itu semua didasarkan pada lillahi ta'ala. Wa hadza wajibun ala kulli mu'minin, dan ini adalah wajib bagi setiap orang mukmin, Bapak Ibu sekalian. Wa idza zulimta wa sutimta, dan apabila kamu didolimi, setelah amar ma'ruf nahi munkar kita didolimi, apa sih, cerewet aja misalkan ya, ausumta, atau kita dimaki ya, fadhara 'alaika minal ghadabi wa taghayyara wajha, lalu terlihat jelas pada dirimu berupa kemarahan dan perubahan wajah ya, wa wajta minan karahatil fi'li wal fa'ili, dan kamu memutuskan berupa membenci perbuatan itu dan pelakunya. Artinya kalau kita mengingatkan, kemudian dia marah, bahkan membenci, maka kita jangan larut dengan mereka. Kita juga harus mensikapinya dengan apa? Nggak suka juga. Nah, kamu itu saya ingatkan. Nah, kalau kita ya wis nggak apa-apa, terserah, masih masih menjadi bagian dari komunitas itu, ya udah, itu berarti kita larut. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Membenci perbuatan, wa wajda min karahatil fi'li wal fa'ili, dan pelakunya kita harus kita benci. Bencinya itu karena apa tadi? Karena fillah, karena Allah. Malayakunu mislahu, berupa sesuatu yang tidak ada sama sepertinya. Nah, artinya jangan ngikuti. Wala a'dhamin inda sima'in mungkarin wa musyahadatin, dan tidak lebih besar darinya ketika mendengar kemungkaran itu dan menyaksikan kemungkaran. Wis enggak usah disaksikan. Lalu dia mungkar, kita menjadi bagian itu, kok kita ikut. Dia lagi minum minuman keras, kita ikut nonton. Enggak boleh. Kita harus ingatkan. Berarti kalau kita nonton menjadi bagian dari mereka, berarti kita mentolerir terhadap mereka. Fatahaqqaqu annaka dhaiful iman, maka terbukti nyata bahwa kamu itu lemah imannya kalau tidak mau mengambil bagian amar ma'ruf nahi munkar. Wa anna irdaka wa malaka azza 'alaika minan dinika, dan terbukti bahwa harga dirimu dan hartamu itu lebih mulia dibandingkan dengan agamamu. Jikalau ini kan kita mentolerir dan menjadi bagian dari komunitas kemungkaran, kemaksiatan, meskipun kita tidak mungkar, meskipun kita tidak ikut maksiat, tapi menjadi bagian itu tidak baik. Kita harus memutus hubungan dengan hal-hal seperti itu setelah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa idza alimta tahaqqaqat ya, dan apabila kamu telah mengetahui dan telah membuktikan annaka idza amarta bima'rufin,
annahu ta'anil munkar, bahwa kamu menyuruh yang baik dan kamu melarang perbuatan yang munkar, la yusma' laka, tidak didengar oleh mereka, ya, wala yuqbala minka, dan tidak diterima suruhan dari kita itu, ya, maka Bapak Ibu sekalian, itu biasa. Kita nggak usah sedih hati, tapi kita sudah amar ma'ruf nahi munkar. Alimta annahu yakhdulu 'alaika bisababid darar, atau kamu telah mengetahui bahwasanya akan didapatkan sebuah darar, kebahayaan, atau sesuatu yang darar, bahaya, zahiran, ya, dan itu adalah sebuah kebahagiaan fi nafsika, diri kita, au malika, maka jazalaka sukut, diperbolehkan kamu itu sukut, diam. Jadi artinya gini Bapak juga, ada segerombolan yang kita ingatkan, ya, tidak mau. Kita ngengkel juga, ngengkel itu apa ya? Ngotot, debat, marah, sedangkan dia lebih banyak. Maka itu kan darar buat kita, bahaya buat kita. Maka dalam keadaan seperti itu sukut lebih baik, diam. Setelah sekali, kalau tidak kita akan apa? Nafsi kita, jiwa kita, harta kita akan dihancurkan oleh mereka. Jadi ada strategi dakwah. Jadi kalau dia terlalu kuat, kita pelan. Ya, kalau dia sudah takluk, ya kita masuk. Tapi kalau kita masuk, dia marah terus, kita sendiri sedangkan dia banyak, maka jazalaka sukut, diperbolehkan untuk diam sementara. Wasorul amru wan nahu abata angkana wajiban, dan jadilah menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran itu setelah keadaannya itu karena wajiban, sudah gugur kewajiban kita. Sudah mengingatkan kok. Minal fadhailil azimah, berupa berbagai keutamaan yang besar, dan kita dapat pahala yang besar. Strategi Bapak Ibu sekalian, jangan kita sendiri di situ banyak, dia marah, kita bisa dikerjain, kita bisa membahayakan diri kita. Ad-dallati min fa'iliha ala mahammatillah, yang menunjukkan bahwa kita kalau sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu berarti apa? Ala mahabbatillah, berarti kita mencintai Allah. Wa itsarihi ala man siwahi, dan memprioritaskan Allah atas selain Allah. Karena perintah Allahnya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi begitu dia kuat, kita mundur selangkah, kita diam. Kita sudah tergugurkan kewajiban kita, dan ini semua karena mahabbah kita pada Allah. Dan berarti apa? Wa itsarihi ala man siwah, dan memprioritaskan Allah daripada selain Allah. Itu. Wa amma idza alimta annal munkara yajidu bisababin nahyi, apabila kamu telah mengetahui bahwa kemungkaran itu bertambah dengan sebab pelarangan, wah, ndodro di elingno tambah ndodro, tambah marah, au ta'adda darurat, atau akan menjalar kepada bahaya, ila gharika, selain kepada orang-orang sekitarnya, minal muslimin, dari orang muslimin, fasukutu khina idin aula, maka diam itu harus lebih didulukan. Diam itu lebih baik, warubbama wajibun, dan bahkan saat tertentu lebih wajib. Kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kok kita amar ma'ruf nahi munkar bunuh diri, ya, maka itu juga nggak strategis. Kita sudah menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau bahaya betul, kadang-kala wajib. Karena kita masih dibutuhkan untuk berjuang terus, untuk amar ma'ruf nahi munkar terus. Itu ya Bapak juga, jangan sok-sokan deh, itulah bahasa Jawanya. Oh, itu komunitas daerah apa, maaf, di daerah tertentu kan ada kan kawasan apa gitu ya. Kita berani saja
Nah, kita akhirnya bunuh diri. Tapi tetap harus mengingatkan dengan cara yang halus dan lihat situasi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal mudahanata fa innaha minal jaraim. Wa iyyaka, dan hendaklah kamu berhati-hati karena sikap menjilat, ya, mudahanah. Jangan kamu suka, ini topiknya lain. Wal mudahanah, jangan kita semua jangan suka carmuk. Nggak enak rek, aku tak carmuk dulu. Yang penting ngetokno badan, ya tak? Bapak Ibu sering kali itu kan. Sementing ngetok sih. Fa inna minal jaraim, karena sesungguhnya mencari muka itu termasuk perbuatan yang dosa. Nih, yang banyak itu kan nggak enak karo atasannya, yang penting ngetok sih, carmuk, bahasanya carmuk, cari muka, itu nggak boleh, itu dosa. Wahya an ayyakuna hamilu laka ala sukut wal khauf, ya, dan menjilat, mencari muka kepada orang, sikap dan mendorong dirimu untuk diam, ya, sukut wal khauf, dan takut kehilangan, ya, kehilangan apa? Minal fawati malin au jahin au naf'in, harta kita, jabatan kita, keuntungan kita dari orang itu menjadi akan hilang, ya. Yakunu min qibalil mubashiril lil munkari wa ghairihi, yang semua itu berasal dari orang-orang yang bergumul dengan kemungkaran, ya, itu, ya, wa ghairihi, dan lain sebagainya, minal fasaqah, dari orang-orang yang fasik. Jadi dengan demikian kita dilarang untuk mencari muka, apalagi komunitasnya itu dari komunitas yang fasik, orang yang fasakoh, orang yang fasik. Kita artinya nyari kerja di kalangan orang yang tidak beragama baik, itu fasik, banyak dosanya, maka kita tidak boleh mencari muka. Rezekinya saja nggak boleh dari kelompok-kelompok yang memberi rezeki kan Allah, tapi lingkungan kita dari mereka yang maksiat, artinya maaf, kerja di kafe, katakan ya, kafe dunia malam, nah itu nggak boleh. Apalagi ditambah dengan takut dengan pimpinannya, itu lebih nggak boleh. Wa alaika, dan mestikan bagimu, idza amarta anahita bil ikhlas lillahi ta'ala, maka kamu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, wa rifqin, dan penuh dengan lemah lembut, wasyasati, dan penuh dengan strategi. Ya, ini ada strategi dakwah kan, wal bil hikmah wal mu'idatil hasanah, ya, dengan perkataan baik, dengan bijak, wajadilhum billati ahsan, untuk menjadikan dirinya itu lebih baik, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Wa idhari, dan menamakan sufqatin, yaitu dengan sikap yang sufqah, rasa kasih sayang. Jadi kalau dakwah itu harus penuh kasih sayang. Jangan Allahu Akbar tapi membunuh, Allahu Akbar membakar, Allahu Akbar merusak. Itu berarti cara berdakwah yang tidak baik. Fama istama'at hadhil khisalu fi 'abdin, maka tidak terhimpun perilaku-perilaku pada seorang hamba itu ma'a kaunihi, disertai keadaan dirinya amilan, satu pelakunya, bima amarohi, dengan sesuatu yang ia memerintahkannya. Harus cocok caranya, substansinya itu harus cocok. Mustaniban limanaha anhu, lalu sebagai orang menjauhi terhadap sesuatu yang telah dilarangnya itu. Karena strategi yang bagus akan melahirkan output dalam berdakwah yang bagus juga. Illa kana li kalamati saulatun fil sudur, kecuali keadaan ucapanmu yang ada tertancap di dalam dada.
ya, wa mauqi'i fil qulub, dan menghunjam di dalam hati, wa khalawatu fil asma, dan kamu semua akan enak didengar dalam bicara, wa qabla ayyuradu alima ahadi kulih, dan sangat jarang seorang akan menolak atas ucapan apa ma'ahadi kulih dengan cara perakulnya itu sendiri. Jadi ini adalah dakwah dengan contoh. Ya, jadi orang yang contoh, yang baik, Bapak Ibu sekalian, kita itu ngomong itu sholatun fisudur, langsung menghunjam di dalam hati, ya, ya. Wa mauqi'un fi qulub, kemudian menghunjam di dalam hatinya. Itu Bapak sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian, sering kan kita banyak orang, saya mohon maaf, banyak orang ceramah ngalor ngidul panjang lebar tapi nggak masuk. Tapi kadang kita menemukan satu orangnya biasa, tapi kalau bicara itu deng masuk di hati. Saya kasih contoh. Al-Maghfurullah Kiai Ahmad Siddiq, ya, Rais Am PBNU zaman Gus Dur yang pertama kedua. Beliau itu kalau beliau dawuh ceramah, mingset, bahasa Jawa itu mingset, menggerakkan badan aja itu apa? Takut kehilangan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi hening gitu, hening. Terus apa yang disampaikan itu just masuk hati. Ini berarti memang beliau adalah mempunyai kekuatan batin di dalam berdakwah. Nah, disertai dengan contoh. Itu Bapak sekalian. Tapi banyak orang yang berjam-jam tapi nggak masuk. Banyak. Karena dia menyampaikannya tidak pakai hati. Jangan-jangan, saya mohon maaf, ceramahnya itu ujungnya menunggu amplopnya sehingga nggak masuk. Ya. Wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillah, dan setiap orang yang terbukti dengan sikap merasa selalu muraqabah diawasi oleh Allah, wa tawakkalu alaihi, dan tawakal pada Allah, wa takhallaqa bir rahmah, dan selalu berakhlak dengan kasih sayang ala ibadi, atas hamba Allah. Jadi Bapak sekalian, orang-orang ulama yang bicara tenang, masuk, menghunjam di dalam hati kita, karena beliau itu adalah muraqabah. Ibu, bapak-bapak, para ikhwan yang sudah suluk, ada muraqabah af'al, sifat ma'iyah, perbuatannya, omongannya, kesehariannya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa salah satu suluk itu 3 makom diantaranya adalah muraqabah. Muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah. Ya, jadi baru kita tahu ya Bapak sekalian mengapa ada ajaran muraqabah ini, yang Ibu dan Bapak sekalian sudah suluk ya. Au yuhalla bainahu wa baina dzalik. Ya. Dan terhalang antara dirinya, antara mereka itu, yang demikian itu apa? Bimala qadrata ala taf'ihi, oleh sesuatu yang tidak ada kemampuan untuk menolaknya. Jadi kalau sudah pakai kekuatan batiniah dalam dakwah, biasanya didengar itu enak, didengar langsung menghujam, dan itu berarti dakwahnya adalah berhasil. Wa iyyaka, dan hendaklah kamu semua wattajasusu, dengan suka memata-matai, ya, wa talabul wuqufi ala auratil muslimin, karena memata-matai itu ya ini intel lah, jangan ngintelin ya, karena mengintel itu berarti mencari aibnya auratil muslimin, auratnya sesama muslim. Ini saya kadang-kadang bertanya ya, gimana ya kalau wartawan isinya nyari kesalahan orang lain ya. Padahal mereka itu
ya bad news, good news. Padahal wartawan itu prinsipnya bad news, berita jelek, itu good news, itu berita baik. Jadi semakin nemu orang jelek, diundat-undat, ini maaf orang tolong aku ya, diundat-undat, dibuka-buka, itu semakin baik. Padahal ini nggak boleh. Watajassus, jangan menginteli, jangan mencari kesalahan orang lain. Wa ma'asihimul masturah, ya, dan perbuatan-perbuatan maksiat mereka itu yang tertutup. Qala alaihissalam, Rasulullah bersabda, man tatabba'a aurata akhil muslimin tatabba'a Allah auratahu hatta yufdikhahu fi jawfi baitih. Siapa saja yang menyelidiki secara detail aib sesama muslim, aurati akhil muslim, maka Allah akan memeriksa secara detail aib kesalahan orang itu. Tatabba Allah auratahu. Nanti juga diudal-udal, diundat-undat, diudal-udal di akhirat. Hati-hati jadi wartawan. Hatta yufdikhahu fi jawfi baitih, hingga Allah akan membongkar aib kejahatan orang itu dalam rumah itu juga, di dunia juga kena, di akhirat juga kena. Berat juga ya jadi wartawan ya, Bapak sekalian. Wa'lam, ketahuilah annal maksiatu idza sutirat lam tadhur illa murtakabiha. Ketahuilah kemaksiatan apabila telah tertutup maka tidak akan membahayakan siapapun kecuali hanya pelaku kemaksiatan itu sendiri. Nah, itu ya. Artinya Allah tetap mengetahui kesalahan itu. Fa idza dhaharta walam tughaira an amma darurha, namun apabila kemaksiatan itu terlihat jelas tidak ada yang merubahnya, artinya enggak ada orang yang lam tughair, enggak ada yang menahan amma darurha, maka kebahayaannya itu akan kemaksiatan itu akan merata. Wa alaika, dan mestikan bagimu idza tatafakhasad dhuhurul ma'asi wal munkar fi mawdi anta bihi, apabila telah mencolok keterlaluan, penampakan kemaksiatan dan kemungkaran di tempat kamu berada, fi mawdi anta bihi, artinya kita menjadi bagian dari kemaksiatan itu. Wa ayyasta minal qubul haq, dan kamu telah putus asa dari kebenaran dalam berdakwah itu. Bil uzlati fa inna fiha salamah, maka mestikan kamu itu uzlah dari komunitas itu, karena sesungguhnya itu mengandung fiha, pindah atau uzlah itu selamat. Au bil hijrati ila ma'adil akhar, atau kamu berhijrah ke tempat lain. Rasulullah kan hijrah karena dia mau dibunuh di Mekah, ya, ingat Rasulullah akan dibunuh, kemudian beliau membaca wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddan fa aqsana fa hum la yubsirun, surat Yasin ayat 9. Kemudian disirup dengan pasir di sekeliling rumahnya. Para orang kafir Quraisy tidak ketahuan, tidak mengetahui, dikira masih tidur. Setelah tidur ternyata Sayyidina Ali kan yang tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Beliau hijrah bersama Abu Bakar dan seterusnya. Tidak keluar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada musuh bacakan surat Yasin ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aqsanahum fahum la yubsirun. Itu bagus, saya dapat ijazah juga surat Yasin ayat 9. Fa innal adzaba idza nazala 'ala mawdi'in ya ummu khabitha wa tayyibun. Karena kalau sudah azab itu turun dan kita menjadi bagian dari jamaah itu, yang terkena, yang jelek juga kena, yang mungkar kena, kita juga kena azab. Ya, jadi kita lebih baik uzlah. Wa yakunul mu'minil ladzi lam yaksur fi nusrati dinillah, dan adalah
itu bagi orang beriman tidak pernah lalai dengan menolong agama Allah. Jadi berjalan ke tempat lain, dakwah di tempat lain, kafaratun wa rahmah adalah sebuah penghapus dosa dan rahmat Allah. Wa li ghairi iqabun wa nikmatun, sedangkan bagi selainnya, artinya orang tidak berdakwah, adalah dia apa? Iqabun wa nikmatun. Nikmatun pakai qaf, bukan pakai ain. Nikmah. Kalau nikmat, kalau pakai qaf itu adalah hukuman, ya. Iqabun wa nikmatun sebagai siksa dan hukuman Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah satu fasal yang kita sudahi, dan kita insya Allah kita akan diminta besok hari Kamis kita akan bicara tentang perintah menegakkan keadilan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga ngaji kita itu mendapatkan ridha, maunah, keberkahan dan fadilah dari Allah Taala. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.